Halo guys, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya mau membahas tentang permasalahan kebanyakan orang jika mereka masih kebingungan memilih antara membeli mobil baru tetapi LCGC atau mobil bekas tetapi mobil biasa dengan catatan harga sama dan bentuknya yang mirip atau bisa dibilang satu jenis mobil lah. Di sini saya ada Brio dan Yaris. Kita bukan bandingkan ya, kita cari plus minusnya di tiap masing-masing mobil. Oke, kita mulai dari segi mesin. Oke, di sini sudah kebuka semua. Kita mulai dari ini. Ini mesin Brio, kapasitas mesinnya 1200 cc. Karena LCGC kan dibatasi ya, maksimal cc itu 1200 cc. Nah, kalau ini Yaris itu memiliki kapasitas mesin 1500 cc. Jelas ya, dari kapasitas mesinnya aja cc Yaris ini lebih besar. Jadi mungkin tenaganya si Yaris ini lebih unggul dibandingkan 1200 itu. Terus kita masuk ke dalam kabin. Oke, saya udah masuk di dalam mobil. Ya seperti mobil biasa lah. Cuma saya nemu satu minus di LCGC. Kita lihat di sini. Ini itu cuma dibuat dari satu bahan, yaitu bahan plastik. Tetapi kalau di Yaris itu dia itu ada finishing kainnya gitu. Satu jenis bahan sama bahan jok. Jadi lebih ada variasinya gitu. Kalau ini kan cuma monoton gitu. Kalau dari fitur-fitur kayak ini sih sama semua ya. Terus oh ya, ada ini. Di Brio head unitnya ini udah menggunakan yang tipe USB. Bisa pakai USB gitu. Tapi kalau di Yaris itu kan dia itu tahun 2012 ya, makanya mungkin zaman segitu itu belum head unitnya itu belum secanggih yang sekarang. Lalu sekarang mah kebanyakan udah pakai yang head unit tipe USB gini. Oke, kita nyalakan speedometernya ya. Kita bandingkan apa aja fitur yang dimiliki Brio dan Yaris. Fitur di kebanyakan speedometer zaman sekarang ya. Di sini ada ini rata-rata konsumsi bahan bakar. Ini ada pengaturan jam. Ini ada odometer. Terus ini ada trip, sensor-sensor sama semua. Kita coba udah ke Yaris. Sama ya. Ini engine check. Ini sensor rem tangan. Ini sensor seat belt. Dan untuk menu-menu yang ada odometer, trip A, trip B. Nah tadi di Brio, di speedometer Brio itu nggak ada trip B ya, adanya cuma trip gitu. Ngertiin nih. Terus Ngertiin nih. terus udah nggak ada rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Terus kita pindah ke kabin belakang. Oke, kita bandingkan luas mana antara Brio dan Yaris. Ternyata Yaris itu lebih luas ya. Nih. Jarak antara jok depan dan lutut saya itu masih lebih longgar di Yaris gitu. Kita coba bandingkan bagasi belakang. Ini bagasi Yaris, dia itu cukup luas ya. Bisa buat bawa 2 koper mungkin bisa cukup di sini. Kita coba bandingkan ukur 2,5 jengkal. Kita coba bandingkan dengan Brio itu. Ini bagasi Brio. Nah, itu jangan ngarepin banyak ya. Coba ya kita. Cuma dua jengkal. Tapi di sini itu sempit gitu. Jadi kalau bawa barang banyak itu susah. Nggak ada space yang besar buat bawa barang-barang. Bisa tapi jok belakang ini harus dilipat ke depan. Oke, ini segitu dulu gambaran tentang mobil LCGC atau mobil biasa.
Oke, kesimpulannya, jadi pertama ya, dari segi mesin, Brio itu lebih kecil cc-nya daripada Yaris. 1200 cc dibandingkan 1500, jelas sudah kalah ya. Terus dari segi bagian pintu Yaris dan Brio itu berbeda ya. Si Yaris itu tadi ada finishing semacam kain gitu, di Brio ini polos, cuma satu bahan plastik. Konsumsi bahan bakar, Brio itu 1 liter itu bisa sekitar 17 kilo lah, 17 kilo. Kalau Yaris itu setahu saya 1 liter banding 14 sampai 15. Jadi jelas ya Brio itu lebih irit karena dia itu masuknya ke LCGC. Terus kabin penumpang belakang di Brio itu lebih sempit daripada Yaris. Bagasi Brio itu bisa dibilang kecil banget gitu daripada bagasi si Yaris itu. Head unit itu si Yaris kalah unggul dibanding si Brio karena tadi ya head unitnya Brio itu udah pakai yang tipe bisa pakai USB. Terus top speed, tadi saya lupa nerangin top speed ya. Saya pernah pakai Brio saya ini di ring road itu bisa tembus 155 km per jam dan itu masih naik. Sayanya aja yang udah nggak berani ngerekam soalnya udah nggak bisa fokus. Kalau Yaris itu bisa tembus 170 km per jaman. Ya wajar sih soalnya kan cc-nya 1500. Apakah harus beli LCGC atau mobil biasa itu tergantung kebutuhan dan selera kalian. Kalau kalian suka yang irit-irit, kecil, lincah buat dipakai di kota-kota, pilihan kalian bisa jatuh di Brio. Dengan harga yang sama sekitar 140 jutaan, mana yang lebih baik antara LCGC dan mobil biasa? Ya itu selera kalian ya. Pokoknya kalau kalian beli LCGC dengan harga segitu, itu kalian dapatnya baru. Jadi kondisi mesin, kondisi suspensi dan lain-lain itu udah dijamin baru. Tapi kalau kalian beli mobil biasa itu dapatnya kalian bekas. Nah, oleh karena bekas itu kalian harus pinter-pinter milih. Makanya semua balik lagi ke kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di lain video. Keep ngecup terus and see ya. Mahrib nyuci, rajin sekali bosku.